Makanya saya minta, mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu di mana? Oke, jadi manusia nggak boleh disebut Allah. Ini nih yang saya tanya nih. Iya, Pengakuan jadi Yesus bukan Yesusnya. Allah, setuju nggak Bang Zuma? Pengakuan Yesusnya yang saya tanya samamu. Iya, saya tahu Bang Zuma. Mana pengakuan Yesusnya mana? Kamu nggak malu? Iya, Bang Zuma, saya tanya, Yesus itu Allah bukan berarti? Bukan dong. Jadi Allah itu siapa? Jangan tanya ke sana. Saya tanya Yesusnya pernah nggak mengaku Allah? Gini, ya, Anda gimana? tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Saya coba ikuti. Sekarang tunjukkan saya Allah yang benar. Saya tanya dulu, Yesus. Saya sudah jawab, Yesus bukan Allah, saya ikuti. Dengarkan, saya Yesus pernah ikuti. mengaku Allah, tunggu dulu. Yesus pernah mengaku Allah. Balik lagi. Bang Zuma memahami nggak? Saya sudah bilang saya ikuti. sedang bertanya loh. Temamu kan kau tanya saya. Makanya aku tanya. Yesus pernah mengaku Allah? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti ini temamu untuk menipu. Bukan. Dengarkan Lalu? ya. Lalu Dengarkan. untuk apa? Lalu untuk apa? Dengarkan. Bang Kalau Zuma bukan boleh menipu di-mute untuk apa? dulu. Iya, saya jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan. Ya, saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh, oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok, bentar dulu, ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggapi. Alhamdulillah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Saya tanggapin. Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Nih ada video lagi buat antum. Ditanggepin. Enak aja antum. Ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim. Kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya, kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos, seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya, waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos Nur Muhammad. Nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen agama dari Barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama jelaskan kamu dulu. suruh kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Tidak perlu jelasin sama kami. Ulama kamu Jelaskan suruh dong. jelasin. Jelaskan dong. Jangan malu, Nggak jangan usah, malu, jangan malu. Coba pertanyaan Saya saya. Jujur, kamu Saya menganggap Muhammad itu 9 sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya bertajalli jelaskan. subuhi. Saya jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 nomor 6 yang agama dari Barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi. Ya udah, terus Ya, makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hizkia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja Damai, Raja Perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham di situ dulu. Paham di situ dulu. Pahamnya di situ dulu. Allah bukan, lu jelas-jelas ngomong Allah perkasa, Allah yang kekal.
Perlu gue putar lagi? Allah yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan Dengerin, sebagai dengerin. Yesus. Dengar, paham? Saya diundang Jadi yang dalam satu kelas di sana adalah Hezekia. Maka saya kata, dikarenakan saya kemudian ditengarai duduk di sana. sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Sallallahu Muhammad. alaihi wa Saya diundang. Yesus duduk Ada ulama di situ. tidak Saya perkasa, dihadirkan. Saya diminta syahadat. damai yang Saya syahadat. baginda Rasulullah Muhammad Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti yang kan perkasa saya itu adalah dituduh. baginda Sallallahu alaihi wasallam. Bukan Yesus itu leton, Itu pimpinan raja damai, konsentrasi tidak orang-orang perkasa. beriman ini terhadap Bang Zuma. Terus kemudian duduk Hadir adalah baginda Rasulullah Muhammad dengan kerendahan Sallallahu alaihi hati wasallam. dan Bukan kerendahan ilmu dan bintang bintangnya bro. Makanya kau potong aja. Saya nggak potong-potong. Oke. Sekarang Oke. saya tanya sama kamu. Kalau Sekarang saya kamu tanya tidak sama kamu. memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya 9 nomor 6 itu siapa? Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa. Iya, Betul? itu Hezekia, itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu di mana? Mulai- ketawa. mulai- Sekarang gini, mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa Kamu kamu harus malah memahami. jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama kalau begitu? wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi disuruh pengakuan syahadat iman ulang, Kristen. kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Disuruh Yesaya 9 nomor 6 syahadat itu ulang, adalah kan? Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. Yes, sekarang juga Nih, gua tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu cuma. Nih. Tuh. Hah? Apa? Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Tuh. Sok-sokan lari ke sana sini, blunder. Kalau tahu itu Hezekia sebagai yang disebut dengan Allah perkasa, kenapa lu nyebutnya malah Muhammad? Itu tafsir dari Yahudi atau gimana? Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Hezekia, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Cuma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok. Menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Gak usah curhat sama saya. Kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya? Nih, Quran. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Turun sendiri. Aduh, Juma.